walaupun tetap semangat ya, harus semangat. Oke, pagi hari ini aku ditemani sama sahabat nocturnal aku. Beliau adalah, waduh, pokoknya kalau ngomongin event, kalian lihat di panggung ya, di stage ada LED atau mapping konten-konten ya, ini nih salah satunya Mas Doni, Visual Rangers. Waalaikumsalam. Benar ya? Visual Rangers, namanya aja udah bisa ditebak, Visual Rangers. Jadi kalau sama Power Rangers temenan? Temenan, semangatnya. Oh, semangatnya harus temenan. Oke. Namanya udah keren banget. Aku sebelum kepoin ya, Mas Doni apa, siapa, ngerjainnya apa, hubungannya sama Power Rangers apa. Tadi sekarang lagi mau nyalek juga. Sebelumnya kita lihat dulu yang rock and roll berikut ini. Kayak kuis. Soalnya gini, kalau ngerjain eventnya anak absolut, anak-anak ego lah. Berhasilnya sebuah event itu pasti ditunjang oleh banyak aspek. Salah satunya itu adalah kepuasan visual. Benar nggak sih? Mata, visual. Apalagi aku orang visual banget, ya kan. Kalau ngomongin si Ariel ya, visualnya udah beda, ya kan. Makanya ngomongin konten. Nah, pertama, kenapa namanya tadi Visual Rangers? Ada makna tersendiri nggak? Jadi gini, teman-teman, untuk Visual Rangers itu sendiri satu ya, saya itu fokus pada visual. Dulu waktu itu kita berangkat, saya berdua lah sama teman itu berangkat khusus hanya visual saja, jadi namanya visual. Terus apa ya kayak gitu. Nah, kebetulan saya itu semangatnya pantang menyerah, seperti tentara, seperti Rangers. Ya gitu, ada 78 Rangers kalau di Amerika, salah satu divisi tentara yang elit lah ya. Nah, jadi saya menggabungkan Visual Rangers. Iya, karena kan biasanya kalau orang visual itu datangnya itu selalu pertama, pulangnya terakhir. Kalau pas DR, dia datangnya duluan, pulangnya terakhir, nggak bisa kemana-mana. Betul. Nasi kotaknya, ya syukur kalau IO-nya itu ya diantrin, kalau enggak ya nggak makan. Iya, makan. Kalau pipis, momen yang pas. Momen yang pas, betul sekali itu. Luar
biasa itu, makanya namanya Visual Rangers. Tapi nama adalah doa kan ya. Sampai sekarang akhirnya berkembang ya kan. Nah dari namanya aja udah semangat banget ya kan ya. Kayak aduh emang iyo terus semangat. Sekarang pertanyaan kedua ya kan, kayak sudah sermas. Kalau aku tuh paling kepo sama pengusaha-pengusaha ya seperti Mas Dunia yang survive sukses. Kan survive sukses kan pasti mulanya juga banyak lah ya. Mungkin sahabat rock and roll kepo nih, mulainya dari mana kalau pingin sebesar Visual Rangers gitu? Ceritain dong awalnya gimana? Berdarah-darah nggak? Awalnya itu sebenarnya saya orang yang selalu haus akan teknologi, selalu haus akan informasi, sehingga pada saat itu saya itu awal mulanya di Jogja saya dulu. Di Jogja? Di Jogja ya, di Jogja di Radio Jeronimo. Saya waktu itu ikut event di sana. Oh oke. Jadi supir. Jadi supir. Beneran? Iya beneran. Freelance. Iya, kalau ada event saya jadi supir. Iya, jadi eventnya. Terus? Ya, bisa ditanyakan di teman-teman yang generasi saya. Oke. Jadi supir. Nah, habis dari situ saya melihat opportunity. Wah ini kayaknya jadi ini kok asik ya. Jadi semuanya tuh saya cobain satu tuh. Ada LO, ada apa namanya dari produksi, konsumsi sampai dengan project director pernah saya pegang semua. Tahun berapa itu, Mas? Sekitar 97 kan Mas. Ya dari situ kemudian saya sudah merasa wah ini sudah waktunya nih saya harus pindah ya. Ini dapat tawaran ke Jakarta waktu itu. Tapi waktu itu malah tawarannya masuk agensi. Oh agensi. Iya agensi gitu. Tapi belum visual tuh, masih dunia IO aja. Dunia IO, agensi suruh ngurusin event ya sudah. Akhirnya hijrah ke Jakarta. Akhirnya hijrah ke Jakarta. Nah di visualnya itu, keceburnya itu ya pada saat itu kita ada teman-teman satu geng TV itu kebetulan saya dulu kerja di TV. Satu TV geng apa? TV ada TV yang di Cawang, Tendean. Oke. Terus? Sebenarnya bukan kalau yang literally jadi karyawan itu yang pas di Cawang gitu. Di Tendean itu ya freelance tapi tiap hari datang. Freelance terikat. Terikat ya, sampai mau dipakein seragam sama Pak Herdi. Freelance apa sebenarnya? Nah, habis itu ada dari geng TV itu kita mau konser ke Malaysia. Ini ada satu posisi VJ gitu. Akhirnya terus lu bisa nggak? Bisa aja lah, sikat lah. Semangat Rangers. Iya, apa kata Rangers? Sampai rumah bingung. VJ apaan? Terima aja dulu, pokoknya sikat aja dulu gitu. Ya awal mulanya dari situ. Akhirnya saya berangkat ke Malaysia. Waktu itu saya jual motor, saya beli laptop. Akhirnya di Malaysia seperti itu, laptopnya waktu itu masih Intel Celeron kalau nggak salah. Yang begitu di sebelah itu ngeliat orang Malaysia canggih-canggih. Waduh, dia pakai PC, pakai Resolume, pakai apa? Saya dulu waktu di Indonesia tuh Resolume masih belum familiar. Dulu masih, kalau ya teman-teman DJ lama mesti tahu lah, namanya Tokyo Motion Drive. Zaman dulu lah, itu yang saya pakai sehingga habis dari situ baru tuh berjalan sampai sekarang. Berjalanlah perlahan-lahan. Tapi pertama kali VJ terus lu okein. Tapi kalau misalnya dari awal disuruh jadi VJ, lu nggak tahu VJ itu apa. Iya. Terus gagap nggak ketika pertama langsung kayak ya kan VJ kan operate kan? Iya, operate. Visual kan? Iya, operate. Lu sempet nyari tahu nggak caranya tuh apa? Iya, atau memang ada background? Nggak ada background. Kecebur aja gitu? Kecebur aja gitu. Cuman karena kan pada saat itu kalau nggak salah visual di belakang tuh masih belum tren. Oh iya. Cuma konten live doang. Iya, hanya konten live aja gitu. Jadi pada saat dulu itu, pada saat ya saya menawarkan ke beberapa klien, dia bilang fungsinya apa aja di belakang? Ada lu sama nggak ada lu sama aja kok. Iya kan? Iya benar. Nggak ada lu. Itu karena ya memang pada saat itu orang masih belum lah yang namanya LED mau diisi apa, meaningnya apa, ininya apa masih belum. Ya sudah. Belum ya. Iya. Tapi ada kesempatan di situ, dan pada saat itu ya itu profesi yang mungkin kalau generasi saya itu
ya sekarang semua ya mungkin saya itu mungkin sekitar generasi kedua atau ketiga lah di Indonesia. Yang pertama kan ada senior saya tuh banyak lah di sana yang VJ-nya itu pakai kaset Betamax diganti-ganti. Oh, zaman iya 90-an ya? Iya, zaman 90 dari kaset Betamax diganti visualnya ganti lagi kayak gitu zaman dulu. Gue baru tahu malah. Asli, aku baru tahu ternyata teknologi dulu. Kalau kita kan pakai switcher. Iya, pakai switcher. Pakai Rosolum ya kan, tinggal berapa tuh layarnya. Kalau dulu pakai Betamax ganti-ganti gitu. Kayak gue zaman dulu nonton film ya. Iya. Jadi per Betamax itu ada konten-konten. Ada konten-kontennya gitu. In outnya manual. Ya Allah, Mas, gue baru tahu. Terus ada jeda-jeda dong berarti. Ya gimana lagi? Iya ya. Oh, keren. Ini keren, gue baru tahu juga. Oke. Tapi itulah. Jadi Mas Doni mengambil kesempatan itu, learningnya langsung mempelajari dan menseriusi. Iya, saya kebetulan itu dididiknya banyak di tendean itu saya dididik benar-benar di sana. Jadi benar-benar kamu tuh di sini bukan cuma ngeluarin gambar, kamu juga harus bisa mikir gambarnya itu buat apa, artinya apa kayak gitu. Jadi ya bayangin aja tiap hari suruh datang suruh mikirin berapa program gitu. Iya. Kayak memang bener sih Mas Doni, kalau sahabat mungkin setuju sama aku ya. Karena visual itu mengekspresikan banyak hal, ya kan? Betul. Ya sadness, happiness, gitu kan? Banyak hal lah. Gitu. Bisa membangun suasana, mood, ya kan? Iya. Nah ini tugasnya beliau nih. Nah sahabat mungkin kepo. Kalau Mas Doni nih udah dapat kesempatan, sudah belajar, terus akhirnya di tendean di TV itu belajar banyak. Terus apa yang dipelajari waktu itu untuk menseriusi jadi visual riggers? Yang paling pertama itu kita harus tahu keinginan klien, keinginan produser. Waktu itu kan adanya produser, jadi keinginan produser itu seperti apa sih? Kita harus mampu menerjemahkan. Habis itu kita kuatin referensi. Referensi penting. Oh, I see. Waktu itu tiap hari saya nonton YouTube tuh, wah konser mana, ada teknologi apa, ada apa. Nah, yang ketiga tuh teknologi. Karena di dunia visual itu ada yang namanya nanti dia cuma di belakang layar, dia cuma hanya membuat konten, atau dia eksekusi sampai di lapangan sampai dia jadi VJ, atau dia di bagian teknikalnya. Gitu. Karena sekarang itu yang namanya multimedia berarti kan banyak media. Masuk sini, colokannya misalnya HDMI, SD, Thailand dan sebagainya. Itu harus dikuasain semua. Oke. Gitu. Cuman yang paling penting ya tetap balik lagi satu, kreatifnya itu harus bisa bunyi lah gitu. Kalau bunyi dalam artian visual, gimana cara lainnya? Kreatifnya harus bunyi. Visualnya harus bunyi. Iya. Oke. Nah, kalau pertanyaan aku nih, kalau misalnya nih sahabat Kono lagi nyoba secara kan sekarang banyak banget ya jurusan DKV. DKV kan. Kalau mau jadi kayak kamu Mas, dia lagi semester 6 gitu, semester 8 nih, terus sudah mau nyoba cari freelance gitu. Tapi kalau mau jadi punya skill kayak Mas Doni, ada kursus nggak yang harus mereka ambil? Biar lulus tuh biar ready gitu. Biar ready sih paling pertama ya itu tadi ada dua bidang yang bisa ditempuh oleh teman-teman rock and roll itu. Satu, kamu yang buat, atau kedua kamu yang ngejalanin. Kamu yang buat maksudnya? Buat gambar, buat kontennya, atau kamu yang ngejalanin, atau dua-duanya. Jalan itu VJ-nya ya, atau dua-duanya gitu. Yang banyak sekarang mereka mulai start dari dua-duanya, termasuk saya dulu start dari dua-duanya. Iya, kamu VJ sekaligus bikin. Jadi begitu di sini nge-VJ, di sini ngebikin VJ, bikin kayak gitu. Pusing. Nah, iya. Pusing. Kan ngerendernya juga kan lama. Iya, ngerendernya lama kayak gitu. Anak-anak kreatif tuh otaknya tuh mesti speednya cepet ya. Iya. Jadi lu bilang ini jalanin, ini running, ini ngedit gitu. Ngedit kayak gitu. Waduh. Jadi kalian harus nyoba nih. Startnya mau jadi VJ dulu atau startnya ngejalanin? VJ dulu atau buat? Iya.
atau mau sekaligus terima brief, ngebuat dan juga ngejalanin ya, gitu. Biasanya kalau mamanya mau start kayak gitu ya ada event-event kecil, sikat aja semua. Biasanya kalau event kecil soalnya nggak ada briefnya, jadi briefnya kalian cuma di konten aja udah gitu. Iya, biasanya pikirin deh ya gitu. Iya, nah dari situ kalian explore sendiri. Biasanya sih dari teman-teman operator LED itu itu justru yang paling potensial, karena mereka sering dijadikan bonusan sama teman-teman rental LED. Plus konten deh gitu. Iya, plus kontennya kan sekarang kan download banyak sekali. Nah, kalau mamanya bisa serius di situ, ya sudah balik lagi ke diri kita sendiri nih. Waduh, ini lagunya Noah nih, separuh aku. Diam dulu. Biasanya sih kalau kita mau bikin konten, saya biasanya nyetel lagunya, saya ngerenungin dulu makanannya apa, kayak gitu. Terus pas hype-nya ada di mana gitu kan. Misalnya nih, contoh paling gampang gitu kan. Kalau saat konser Dewa, Ari Lasso, pasti pada lagu Cukup Siti Nurbaya, mereka pasti akan katakan oh. Nah, itu pasti jadi misalnya gongnya di situ ada tulisannya katakan oh pada mama oh. Nah, itu salah satu contohnya. Kayak gitu. Ya ampun. Ini pasti sahabat pasti langsung oh gitu ya. Terus nyata bikin konten itu nggak cuma bikin doang tuh, yeah. Mas Doni sangat menghayati ya, mungkin passion juga ya. Iya. Jadi bener-bener lihat briefnya, terus juga dengerin, menghayati biar bisa memvisualisasikan apa yang ada di lagu itu ya. Lagu itu yang kalau urusan musik sebenarnya. Kalau launching? Nah, kalau launching, kalau ketemu government, sorry ya Pak. Kalau ketemu government itu yang paling susah. Iya. Karena menerjemahkan apa yang ada di dalam kepalanya teman-teman government ke kita itu, waduh ampun. Contohnya gini, tolong dibuatin yang elegan tapi jangan terlalu kesannya mahal. Modern, digital, colorful, kekinian. Iya benar nggak serius? Iya benar. Kayak benar gitu. Itu kita gitu. Atau kita mau yang elegan ya, tapi jangan terlalu kesannya mahal ya. Iya. Bener. Elegan tapi nggak mahal. Kalau elegan mesti kelihatan mahal lah gitu, otomatis kan. Betul. Itu luar biasa. Oke, sekarang kita bahas ke proses. Kalau anak IO atau pengunjung beda nih persepsinya. Kalau pengunjung atau yang datang kadang udah jadi ya kan. Mas Doni cerita nih prosesnya gimana? Tahapan ya? Gimana Mas? Biasanya kita itu akan menerima brief dari klien. Nah, kita lihat dulu nih, biasanya kalau mamanya kita itu melihatnya itu kita juga background checking dulu nih. Background checking sama siapa yang ngasih brief kita. Apa itu government atau itu IO atau ini apa kayak gitu. Apakah itu briefnya clear atau bisa berubah-berubah. Itu yang harus kita cek dulu nih, seperti itu. Kadang banyak sekali begitu kita terima brief itu, begitu kita preview kita langsung waduh jelek banget sih seperti ini kayak gitu. Padahal yang mereka brief ke kita yaitu tadi elegan tapi nggak murahan tapi apa kayak gitu. Kita sudah beri dan ternyata yang mereka maksudkan ini loh mas seperti ini cuma seperti itu doang. Nah sebenarnya proses itu yang harus kita harus kita nggak boleh keras, tapi kita harus bisa memberikan edukasi kepada teman-teman juga. Kalau misalnya belum tahu edukasi itu penting ya. Iya, biar sama visualnya sama gitu ya. Betul, iya. Itu habis itu terus habis dari situ baru nanti kita masuk ke tahap produksinya itu apa nih, apakah ini mau jadi hanya cuma 2D, apakah ini ada campuran 3D, apakah ada modeling, apakah ada kayak gitulah, apakah ini mapping, kalaupun mapping ceritanya apa gitu kan. Ceritanya banyak banget ya. Iya banyak, jadi kita bedah satu-satu. Kemudian setelah itu kita ada first preview. Biasanya kita sebelum kita melangkah lebih jauh, kita first preview dulu nih. Kalau ini sudah oke moodnya, ini bisa bakal dijalankan nanti gitu. Nah sampai dengan terakhir. Tapi yang paling penting kita sebagai orang visual kita harus tahu
Begitu kita terima brief, medianya apa nih? Itu harus tanya dulu ya. Iya, tanya dulu apakah itu LED B5 4321. Ngaruh? Ngaruh. Oh, ngaruh ya? Ngaruh. Pikselnya berapa? Pikselnya ngaruh Iya, ya? ngaruh. Bentuknya seperti apa, kayak gitu. Bahkan nanti kalau misalnya maksudnya biar nggak kepotong-potong ya? Iya, biar nggak okay. kepotong-potong. Kan biasanya kalau umpamanya 1920 1080 misalnya hurufnya O, begitu dijembrengin resolusi 5000 kali 1080 nanti kan jadi gepeng. Gepeng, ya. Ditarik gitu kan. Tuh dicatat tuh. Itu. Pentingnya tahu media. Iya, medianya apa misalnya Okay. itu, atau misalnya video mapping itu berapa fasadnya, luasannya berapa, ini berapa kali berapa, kayak gitu. Mesti ngukur dulu. Iya, biasanya ngukur dulu. Gitu. Itu terus kita ceplosin ke media, ini jalan seperti apa ceritanya. Oke, wow, sangat panjang prosesnya, tapi hasilnya juga kalau udah kejadian membahagiakan ya. Iya, membahagiakan. Yang membahagiakan bagi mereka yang bisa menerima karya. Ujungnya karya kan. Ujungnya iya karya. Itu kan hasil karya pasti. Hasil karya, dan yang paling senang itu kalau karya kita itu dihargai, diapresiasi gitu. Iya, sama. Aku juga anak IO gitu, sangat bahagia kalau klien yang Farida thank you bla bla bla, itu kita senang banget. Walaupun kita berdarah-darah tapi happy ya. Iya, puasannya di situ. By the way, dengan proses yang banyak kayak gitu, Mas Doni karyawannya sekarang berapa? Ada sekitar 10 orang. 10 orang membuat dan VJ. 10 orang, ada bagian teknis, ada bagian yang membuat. Teknis itu apa misalnya? Teknis itu yang operator tadi. Operator, VJ. Technical dan VJ. Karyawan tetap gitu. Iya, karyawan tetap. Bergaji. Iya, bergaji. Wih, luar biasa. Awalnya berapa orang, Mas Don? Awalnya 2 orang. Kemudian 3 orang beranak. Kita butuh kayak gitu. Iya. Nah, kalau ngomongin proses tadi kan itu banyak banget. Terus juga kebetulan karyawan juga ada 10 ya sebenarnya. Tapi kalau aku kepoin gini, banyak banget ya teman-teman IO. Mas, gue punya brief ya, tapi ini briefnya gue kasih, tapi preview besok ya gitu. Banyak nggak kayak gitu? Banyak. Challenge-nya gimana? Lu drop atau lu lakukan? Kalau kliennya tergantung, kalau kliennya serius sama kita ya kita jalanin. Sering kayak gitu mah bukan sekali 2 kali, sering. Iya, maksud gitu. aku aja suka kayak gitu ya. Sering, iya. Brief sekarang nih, ya lu salah loading ya, gitu kan? Iya. Kalau lu terima kayak gitu juga sih? Iya, sering sekali, karena memang industri event di Indonesia kayak gitu kok. Semuanya kayak gitu, industri event kita nggak bisa loading H-5 seperti kalau kemarin saya di Malaysia itu nggak bisa. Bahkan mungkin kalau di Indonesia bagian timur itu bisa tuh loadingnya pagi, sorenya event. Nih generasi Gen Z nih harus siap. Pokoknya kalau kita didikan milenial biasa ya. Kalau Gen Z harus bisa terima yang project yang dadakan gitu. Iya. Jadi jangan ditolak dulu ya, Mas. Jangan ditolak dulu, karena satu, saya percaya yang namanya rezeki itu kan dari Allah, datangnya dari Allah. Kalau itu memang rezeki kita, mau sampai kemana pun pasti baliknya ke kita lah. Gitu. Dan yang namanya rezeki nggak boleh kecil gede itu udah rezeki kita gitu. Iya, udah kita harus terima ya. Harus terima. Keren. Kalau semakin mapan ya, semakin dewasa, semakin wise gitu kan. Oke, sekarang pertanyaan yang Gen Z nih biasanya nih, sahabat Rockena tanya, kalau jadi VJ itu pasarannya berapa? Rate-nya? As profesional ya, sahabat Rockena pasti keponya as profesional. Jadi VJ itu berapa? Terus equipment yang mesti mereka siapkan untuk jadi VJ itu apa? Toolsnya? Kan kalau mau perang mesti punya senapan. Iya. Itu gimana, Mas? Kalau VJ sendiri itu sekarang itu saya nggak begitu tahu untuk yang base-nya yang paling rendah. Cuman kalau saya dengar, mungkin juga saya salah, itu sekitar dari 750.000 gitu. Terus sampai dengan kalau teman-teman saya ada yang sampai 10 juta, 8 juta, 10 juta kayak gitu. Per event. Ya, tergantung eventnya ya. Ya, tergantung eventnya. Apalagi kalau mamanya sudah VJ tetap, kayak si teman saya VJ-nya si Noah misalnya, atau VJ-nya siapa kayak dibawa gitu. Kemana-mana Bawa kemana-mana kayak gitu. Itu sudah levelnya udah level sendiri gitu.
Terus mengenai equipment yang jelas satu pasti punya laptop. Laptopnya harus yang high spec lah, misalnya kayak gitu. Kalaupun pakai video card ya yang bagus lah seperti itu. Terus jangan lupa rajin-rajin bersihin laptop, bersihin dalamannya laptop kalau mau dipakai main, pindahin data masuk ke hard disk, jadi sini tetap kosong. Gue kalau itu langsung ketawa. Takut tiba-tiba ngeheng ya, lagi operate ya. Iya, gitu. Makanya itu kenapa kita itu selalu kasih paket, selalu pakai hardware dari kita. Pernah waktu itu sekali hardware-nya dari orang lain, berhenti. Udah, kenapa? Ternyata di dalam masih ada datanya banyak sekali. Nggak bersih, berat, ngeheng. Iya, ngeheng gitu. Oke, aku mau mainin dulu satu-satu nih. Sabar rock and roll ternyata untuk jadi profesional ya, VJ atau pembuat animasi seperti Kak Mas Doni bilang itu menjanjikan banget. Itu cuannya luar biasa ya. Jadi buat kalian yang minat, kalau udah di jurusan yang benar, teruskan. Kalau teman-teman kuliah, kalian kuliah sekarang sudah di jurusan yang benar, teruskan. Kalau sekarang bukan di jurusan yang tepat, tapi ada passion kayak Mas Doni, mungkin bisa diseriusi untuk jadi tadi bahasanya apa ya, visual apa ya, bahasanya itu apa kita ya, VJ ya. Kalau VJ kan orangnya, pembuatnya kalau yang dibuat itu visual content, multimedia konten. Artinya takut salah kita nanya ya. Visual konten, multimedia konten itu harus distribusi dan nggak perlu skill khusus macam-macam ya Mas. Maksudnya nggak perlu yang kayak lu harus kursus apa gitu, enggak. Tadi skill tadi itu aja ya, basicnya ya. Kursus ya paling kita kursus ngedit ya, ngedit. Ya, kayak kalau ada yang mau kursus ya ada kayak kan ada tuh Adobe After Effects, Adobe segala macam, Adobe lah kayak gitu. Sekarang anak-anak pinter ya gitu-gitu ya. Iya. Lebih pinter mereka dari kita. YouTube banyak. Iya kan, bikin reels aja juga bagus-bagus. Kalau nggak pakai Canva. Tuh dikasih tuh caranya. Iya, banyak sekali. Banyak. Nah tapi kalau kalian yang sudah mungkin di posisinya 10 tahun lalunya Mas Doni, sekarang mau jadi Mas Doni, sekarang kita tanya tuh Mas. Dia sekarang udah jadi VJ, dia udah jadi visual animator, visual konten lah gitu ya. Nah dia mau naikin jadi pengusahanya kayak Mas Doni. Itu gimana caranya ketika lu kerja di TV tadi itu, jadi pekerja, terus bergerak jadi gua naik level mau jadi pengusaha dengan tadi 10 orang karyawan, tanggungan, apa yang harus mereka lakukan untuk jadi kayak lo? Nggak harus kayak lo, maksudnya jadi pengusaha. Kayak lo jadi beban nih. Pertama kali sih karena dulu kan saya kan pernah kerja di agensi itu, jadi saya tahu ini gimana caranya. Jadi waktu itu yang paling pertama, yang paling penting adalah personal branding. Personal branding ya, kita harus bisa memberikan kepercayaan kepada semua orang bahwa kalau dipegang orang ini visual lu aman, visual lu bagus, gak pernah telat dan lain sebagainya. Kamu harus kasih kepercayaan itu kepada seluruh masyarakat. Kan pertamanya harus dari circle yang kecil dulu, dari circle kecil besar sampai besar, sampai se-Indonesia lah misalnya kayak gitu. Setelah personal branding itu selesai, yang paling teman-teman sebenarnya bukan VJ saja sih, teman-teman dari industri event itu sendiri, mereka lupa akan yang namanya brand. Kalau setelah personal branding, mereka kan mereka harus punya brand. Brandnya itu yang harus kita angkat. Apa yang kita bisa deliver ke klien dengan menggunakan brand ini, wah itu banyak banget, turunannya banyak banget. Nah, brandnya sendiri harus dengan logo yang bagus, dengan istilahnya dengan nama yang bagus, namanya tadi, font, warna, kayak gitu. Kenapa kita menggunakan warna biru tua, biru dongker itu karena mungkin kalau
misalnya kita di event biasanya kan pada hitam. Kalau hitam, kalau sama biru tua itu nggak terlalu jauh lah kayak gitu. Jadi IO juga kan biasa ya kalau namanya IO nih, ini orang event satu brandingnya setengah mati sih kayak punya event aja gitu. Itu saya menjaga, saya menjaga bahwa bagaimanapun saya di bawah IO. Apapun itu kita harus menghormati. Jadi di situ jadi fontnya, logo dan sebagainya. Itu yang harus habis itu terus ya sosial media, website itu harus kita isi. Waktu itu saya pertama kali juga dulu masih belum zaman BTS. BTS behind the scene ya. Behind the scene, K-pop. Itu saya sudah bikin BTS sehingga orang tahu prosesnya ininya seperti apa kayak gitu. Karena pada saat itu saya percaya bahwa kemampuan orang Indonesia itu lebih baik mencerna visual ketimbang membaca. Sudah membaca skip halaman terakhir aja gitu. Oke. Aku tertarik tadi sama bahasanya Mas Doni itu bahwa personal branding is important gitu. Mungkin disambung maksud Mas Doni adalah itu ya, personal branding itu membentuk trust, kepercayaan ya. Jadi kalau misalnya kita personal brandingnya positif, otomatis kita mendapat feedback trust yang bagus gitu ya. Iya, aku setuju sih Mas, kayak kita nih anak absolut nih, anak IO ya. Siapa yang bikin konten sih ya? Oh udah gue aman deh sama dia. Dia kan kayak gitu ya, gitu kan. Loadingnya siapa? Vendornya siapa? Oh vendor LED-nya ini aman lah dia, karena kita percaya dia dari sosial medianya, dari Instagram, sosial media ya, dari sehari-harinya dia selalu update, selalu cerita dan positif gitu ya. Mungkin di situ ya? Iya, bisa memberikan hal yang positif ke dunia. Bahasa gue. Bener. Memberikan hal yang positif kayak gitu. Biasanya pada saat waktu kemarin pandemi itu saya sering tuh malah memberikan ilmu untuk sharing untuk virtual event gitu. Karena saya pikir ya ini kan ilmu yang bermanfaat ya sudah yang diajarin ya. Diajarin masalah rezeki, masalah Allah. Iya benar. IO juga gitu. Maksudnya kita kalau udah dipercaya sama klien kan beban, tanggung jawab, mau membahagiakan klien. Mungkin dari vendor side juga kayak gitu kan, dipercaya sama IO pasti mau juga kita mendapat appreciate juga gitu kan, sama-sama ya. Semangatnya pasti kita akan membahagiakan IO. Kalau kita di atas ya alhamdulillah jadi akan seperti itu. Benar. Membahagiakan IO, membahagiakan klien dengan apa yang kita punya, apa yang kita mampu. Setuju. Jangan ya sebenarnya tadi kalau mamanya dadakan pun ya kita akan selalu mampu gitu. Cuman kadang ya jangan memberikan file 10 detik sebelum opening kayak gitu untuk di-convert. Kementerian banyak. Beneran. Mas ini Mas diputar di sana kayak gitu. Kan kita nggak tahu ini filenya apa, resolusinya berapa. Kita tahu pas gepeng kita kena om. Kan berarti kan kalau mamanya filenya cuma segitu, layarnya gede, kita harus mempersiapkan frame kayak gitu.